warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervina, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Melawi, dari SMK Negeri 1 Belitung. Hari ini saya akan melakukan praobservasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Santi Jumiati Ningrum. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Er. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah saya sehat, baik. Baik, Ibu. Sebelum kita melakukan observasi kelas, hari ini kita akan melakukan praobservasi dulu. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya beberapa hal kepada Ibu. Jadi di sini, Ibu, ya, praobservasi ini dilakukan sebagai langkah awal untuk Ibu nanti agar melakukan pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas. Jadi observasi ini, Bu, ya, dilakukan itu sebelum saya mengamati proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik, Bu, ada berapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas? Oke, ya, baik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, nama saya Santi Jumiati Ningrum SU. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Bimbing. Mapel yang saya ajar adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi untuk menindaklanjuti dari pertanyaan dari Bu Er, jadi di sini saya mengajar tentunya menggunakan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik itu dapat mengidentifikasi tahapan dalam pembuatan desain kemasan. Kemudian yang kedua, peserta didik itu bisa menyajikan gambar kerja desain kemasan. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu bisa menyimpulkan desain kemasan yang sesuai dengan standar SNI itu seperti apa. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada kali ini, dalam pembelajaran kali ini. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu akan lakukan nanti di dalam kelas, Ibu, ya? Iya, Seperti benar itu, ya? sekali. Oke, kira-kira dari percakapan observasi ini, langkah-langkah apa nanti yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran dalam kelas? Oh iya, jadi sebelumnya saya tentunya sudah menyiapkan yang namanya skenario pembelajaran. Itu yang akan saya siapkan tentunya adalah RPP atau rencana pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran yang akan saya lakukan besok, itu saya akan mengadakan ya tentunya menyiapkan LKPD dari siswa. Kemudian dari LKPD di situ nanti siswa akan diajak menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Canva. Itu yang langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam pembelajaran pada besok hari ini. Baik, berarti tadi Ibu akan sudah menyiapkan RPP pembelajaran, ya. Kemudian Ibu sudah juga menyiapkan media pembelajaran, dan juga nanti menggunakan aplikasi Canva sebagai pembantu dalam proses desainnya, begitu ya, Bu? Iya, benar sekali. Baik, kira-kira nanti area pengembangan apa ini yang akan Ibu kembangkan nanti pada pembelajaran di kelas? Tentunya yang akan saya kembangkan di sini adalah yang pertama adalah keterampilan dari siswa nanti dalam mendesain produk kemasan. Kemudian yang kedua tentunya adalah dari segi pengetahuan. Jadi pengetahuan di sini diharapkan dengan mendesain siswa itu bisa lebih memahami dengan cara menemukan sendiri bagaimana sih desain kemasan yang baik dan cocok untuk pemasaran dari suatu produk. Oke, jadi di sini area pengembangan yang akan Ibu lakukan yaitu dari segi pengetahuan dan segi keterampilan, begitu ya, Bu, ya. Nah, kemudian kira-kira nih strategi, model, dan metode apa nih yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas? Ya, untuk strategi tentunya saya menggunakan pendekatan saintifik ya. Kemudian untuk model di sini saya menggunakan yang namanya problem based learning atau PBL. Kemudian metode yang saya pakai di sini adalah diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Baik, tadi berarti strategi yang digunakan saintifik ya, kemudian model pembelajarannya adalah PBL ya, problem based learning. Kemudian nanti metode yang digunakan Ibu melakukan diskusi, kemudian presentasi terakhir ya, presentasi yang Canva yang itu ya, Bu, ya? Iya, benar. Oke. Kira-kira nih media apa nih nanti yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya nanti? Untuk media saya pakai aplikasi Canva. Aplikasi. Aplikasi Canva. Jadi
Jadi anak-anak akan mendesainnya dengan aplikasi Canva. Ada lain lagi mungkin Bu media yang akan Ibu gunakan untuk lebih supaya anak-anak ini lebih memahami pembelajaran yang Ibu lakukan? Sepertinya tidak ada, hanya itu saja. Kalau PPT mungkin? PPT juga nanti saat presentasi mereka tampilkan. Berarti di sini siswa disuruh membuat PPT. Iya, benar. Oke. Kemudian nanti dari Ibu yang area yang Ibu lakukan tadi sudah yaitu keterampilan dan pengetahuan. Baik. Kira-kira nih dari sesi percakapan kita nih sudah Ibu mendapat gambaran apa nih nanti di dalam kelas yang akan Ibu lakukan? Dari sesi ini saya ngerasa bahwa ya sebelum memulai pembelajaran tentunya saya harus mempersiapkan dulu ya segala sesuatunya biar tentunya lebih matang lagi dalam pembelajaran nanti yang akan disampaikan. Baik. Berarti ini kapan nih akan saya observasi nih kelas Ibu ini? Besok bisa Bu? Baik, besok ya Bu ya. Nanti besok saya akan datang lagi ke kelas Ibu ya untuk mengobservasi jalannya proses pembelajaran Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Ibu, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa hari ini adalah kelas observasi, kemudian nanti ada observasi ke dalam kelas untuk besok Ibu ya. Iya. Kemudian nanti setelah Ibu menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Ibu ya untuk pasca observasinya. Ya, siap Bu M. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ya, sama-sama. telah meluangkan waktu untuk saya ya untuk kita bisa mengobrol sebelum Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Luar biasa. Ya, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, sebelum kegiatan belajar mengajar, tentunya kita harus melaksanakan apa? Berdoa. Ya, berarti yang memimpin doa siapa kira-kira? Ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Kalian sudah melakukan yang namanya asesmen awal ya. Untuk kegiatan selanjutnya kita tentunya akan melaksanakan yang namanya diskusi. Akan tetapi sebelum kita diskusi, kita mau buat kesepakatan dulu ya. Kesepakatan dalam pembelajaran pada pagi hari ini ya. Kesepakatan yang pertama adalah kesepakatan mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi nanti harus tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Karena kita ada project atau ada kerjaan yang harus kalian selesaikan sesuai dengan waktu yang kita sepakati ya. Kemudian kesepakatannya apalagi? Yang kedua, harus aktif dalam kelompoknya. Jadi saya tidak mau nanti ada yang tidak bisa mengerjakan ya tentunya ya. Yang ketiga, kesepakatan apa yang ketiga? Harus bagaimana? Tidak mengganggu teman. Ya, jadi jangan sampai yang ibaratnya ada iseng mengganggu teman. Kemudian jika ada yang melanggar bagaimana? Berikan reward ya dalam bentuk bagaimana? Rewardnya boleh menyanyi ya. Jadi nanti kita kasih reward dalam bentuk menyanyi saja ya. Nanti siap menghibur teman-temannya. Selanjutnya kita akan mengadakan diskusi kelompok. Jadi saya maunya kelompoknya heterogen. Kita mulai dengan berhitung, ya. Berhitung dari 1 sampai 4. Silakan dimulai dari Ruben. Semuanya sudah kebagian? Silakan membentuk kelompok sesuai dengan nomor yang tadi disebutkan. Jadi kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, di sampingnya.
kelompok 3, dan kelompok 4. Ayo, silakan bergabung dengan kelompoknya yang sudah ditentukan tadi. Sudah? Ya, ini kelompok 1. Ya, ini LKPD-nya ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 4. Ini kelompok 3 dan ini kelompok 4 ya. Silakan dicermati LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama dengan nama kelompoknya masing-masing. Ya, sudah? Pada LKPD, di situ kalian diminta untuk mengamati sebuah video. Silakan amati video yang ada di depan. Video yang sudah ditonton. Bagi kelompok yang sudah, silakan merencanakan desain rancangan yang akan dibuatnya, yang akan kalian buat. Ya, silakan merencanakan rancangan desain yang akan dibuat. Silakan searching di internet, ya. Searching di internet. Kira-kira mau buat seperti apa desainnya? Ya. Diskusikan dengan temannya. Bagaimana membuat yang mana? Seperti apa? Desain? Kopi, ya. Ini mau buat apa ini? Oh, biskuit coklat ya. Bagus ya. Ya. Oh ya, silakan. Kelompoknya ini, kelompok 4 nih, mau buat apa rencananya? Jus jeruk, ya. Ayo mulai dikerjakan. Pembuatannya seperti apa? LKPD-nya juga mulai diisi ya. Ini buat apa nih? Kelompok 3. Keripik pisang. Ya, silakan lanjutkan ya. Lanjut ke presentasi kelompok. Kira-kira kelompok mana yang mau tampil duluan? Silakan. Apa angkat tangan? Apa saya tunjuk? Bagaimana? Saya tunjuk ya? Lebih enak saya tunjuk atau angkat tangan? Yang udah siap tadi sepertinya kelompok 2 sudah siap ya. Oke, berarti kelompok 2 silakan duluan presentasinya. Ya, silakan. Ayo kasih aplaus untuk temannya yang akan tampil. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi produk kami, yaitu Choco Chip. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulianta Sena. Nama saya Ridho. Nama saya Eni.
Saya Yulianti. Saya Indah Kusmawati. Baiklah, di sini yang menjelaskannya yaitu Yulianti. Saya persilahkan. Nanti dikerjakan sesuai dengan apa yang tadi sudah dipelajari ya. Jangan banyak bertanya dengan temannya karena kita lagi menguji sampai di mana pengetahuan yang kalian miliki. Silakan kalian buka link yang sudah saya kirim tadi. Silakan ya. Waktunya sekitar 20 menit. Jadi saya rasa pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini sampai di siang hari ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat berharga ya tentunya ya. Jadi harapan Ibu tentunya nanti kalian benar-benar memahami materi tentunya mengenai tadi desain kemasan ya. Materi untuk minggu depan tentunya masih berkaitan dengan desain kemasan ya, tapi kita mungkin nanti belajar tentang mengenai pemasaran ya. Jadi nanti kita belajar bagaimana sih memasarkan tentang desain kemasan ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, saya mau menanya dengan kalian, kira-kira saat tadi pengerjaan dalam aplikasi Canva, ada kendala enggak kira-kira? Ada enggak kira-kira kendalanya? Ada, kalau ada enggak apa-apa disebutkan saja. Apa kendalanya? Oh, jadi karena belum berbayar, jadi mau pakai yang pro agak sulit ya. Itu memang dilema ya, dilema kita bersama. Jadi kalau dia yang berbayar mungkin lebih enak ya penggunaannya. Kalau yang lain ada? Sama juga. Oh, berarti yang kendalanya di itu. Yang ini ada lagi kendala lainnya? Oh, tidak ada. Oke ya. Berarti jaringan. Kuota juga. Oh ya. Jadi semuanya unek-uneknya dilampiaskan. Ya. Mudah-mudahan kendalanya ini bisa kedepannya bisa kita atasi ya. Jadi nanti mungkin tidak hanya aplikasi Canva yang kita pelajari ya, tapi bisa dengan Corel Draw. Itu juga salah satu aplikasi yang bisa membantu dalam mendesain ya. Nanti mungkin di sesi berikutnya bisa kita pelajari lebih lanjut. Paham kira-kira? Jadi untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini tentunya seperti biasa kita berdoa. Pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama dengan doa mulai. Doa selesai. Siap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ervina, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Melawi, berasal dari SMK Negeri 1 Widi. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan saya yang nantinya akan diperkenalkan oleh Ibu sendiri. Kemudian di sini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi yang mana tadi Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Er. Silahkan Ibu perkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih Bu Ervina. Jadi perkenalkan, nama saya Santi Jumiati Ningrum Eskut. Saya merupakan guru mapel produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Widi. Baik Ibu, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas Ya, dan juga saya sudah melakukan observasi tadi bersama Ibu di dalam kelas. Bagaimana Bu perasaannya tadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Pada hari ini benar-benar suatu pengalaman yang luar biasa ya. Jadi saya mengajar, ada rekan sejawat saya yang mengobservasinya. Jadi pembelajaran yang saya lakukan hari ini alhamdulillah berjalan dengan sangat-sangat baik. Baik, bisa Ibu ceritakan
kembali bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi di dalam kelas pada saat proses pembelajarannya bersama siswa. Ya. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran pada hari ini, pertama saya itu mengharapkan peserta didik itu bisa menjelaskan dan mengidentifikasi tahapan pembuatan desain kemasan. Itu tujuan pembelajaran saya yang pertama. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyajikan lembar kerja desain kemasan. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran ketiga adalah peserta didik bisa memahami bahwa standar desain kemasan yang sesuai dengan SNI itu seperti apa. Cakupan yang ingin saya capai pada pembelajaran pada hari ini adalah mengenai yang pertama adalah tentunya mengenai keterampilan. Jadi di sini keterampilan siswa itu diasah sebagaimana dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua tentunya dari segi pengetahuan. Jadi di sini harapan saya adalah dengan pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini, pengetahuan siswa bisa lebih terasah dan teruji kembali. Itu Bu. Baik, jadi dari segi pengetahuan tadi mereka lebih memahami pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas mengenai desain tadi ya. Kemudian untuk keterampilannya mereka lebih kreatif lagi dalam membuat desain tadi dengan menggunakan Canva. Aplikasi Canva. Ya. Tadi saya lihat. Oke, bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan bersama siswa di dalam kelas? Ya. Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya susun, maka yang pertama adalah saya menampilkan video. Video di sini diharapkan itu bisa mematik pertanyaan dari siswa tentang bagaimana aplikasi Canva ini dalam penggunaannya untuk desain kemasan. Kemudian setelah menampilkan video, siswa diberi yang namanya LKPD. Dari LKPD nanti siswa diharapkan untuk berdiskusi tentang desain kemasan yang akan dirancang. Kemudian dari diskusi juga mereka menentukan pembuatan temanya seperti apa, kemudian bentuk presentasi yang mereka lakukan juga akan seperti apa. Untuk presentasi mereka melakukan lewat PPT. Baik, tadi ada langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan. Pertama Ibu menayangkan video ya, pembelajaran ya. Kemudian Ibu LKPD kepada siswa. Kemudian siswa berdiskusi. Jadi nanti di dalam diskusi itu mereka menentukan apa yang tema apa yang mereka lakukan ya. Kemudian baru mereka membuat PPT untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Begitu ya Bu ya? Iya, benar. Baik, menurut Ibu apakah tadi area pengembangan yang Ibu lakukan tadi pengetahuan dan keterampilan itu apakah sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan atau Amatan saya tentunya tadi dengan hasil pretest dan post test itu terdapat perbedaannya sangat signifikan sekali, bahwa hasilnya sebelum pembelajaran mereka masih belum memahami tentunya. Tapi setelah pembelajaran yang dilakukan dengan dari hasil post testnya, nilainya kita bisa melihat bahwa siswa sudah ada pengembangan atau mulai memahami. berarti di sini sudah area pengembangan untuk pengetahuan dan keterampilan sudah Ibu dapatkan ya? Ya, benar. Baik, bagaimana nanti tadi di dalam kelas, apakah Ibu ada merasa kekurangan atau hambatan dalam melaksanakan proses pembelajaran sama siswa? Ya, jadi setiap suatu kegiatan itu tentu akan ada kendala yang kita hadapi ya tentunya ya Bu Eri ya. Jadi tadi sepanjang pengamatan saya, jadi dari kegiatan yang sudah saya lakukan, ada kendala yang saya alami ya. Pertama dalam segi desain. Jadi siswa ini terbatas karena durasi waktunya kan kita batasi. Kemudian dari segi waktu kurang itu dari merekanya. Kemudian aplikasi Canva yang saya pakai ini terdapat kendala karena ada beberapa item itu yang harus berbayar. Jadi siswa mengalami kendala tersebut. Kemudian dari segi presentasi, ini untuk presentasi ada beberapa kelompok itu yang dalam segi presentasinya masih sangat kurang dalam hal penyampaian, dalam hal menjawab pertanyaan. Jadi untuk kedepannya mungkin akan saya pelajari kembali bagaimana sih
agar kendala ini bisa saya atasi. Baik, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa hambatan atau kekurangan dalam pembelajaran Ibu adalah waktu yang terbatas ya. Benar. Kemudian aplikasi Canva yang berbayar dan presentasi mereka itu kurang karena memang mungkin di setiap pembelajaran kan kita tidak bisa juga ya mengharapkan anak itu 100% murni bagus gitu Bu ya. Namanya juga proses belajar. Baik, nih kira-kira menurut Ibu mengapa hal ini tadi bisa terjadi? Ya memang namanya suatu kendala memang kita harus cari solusinya. Yang ada di benak saya tentunya untuk presentasi nanti ke depannya sebelum mereka mempresentasikan tentunya saya sebagai guru harus benar-benar memastikan kesiapan dari kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua, nanti untuk kelompok yang sudah terbiasa itu nanti kita tampilkan agak belakangan, akan tetapi yang kelompok yang sekiranya agak kurang itu kita wajib tampilnya di depan. Jadi rencana saya seperti itu. Untuk kedepannya ya? Ya, untuk kedepannya. Kira-kira ada kiat-kiat lain ya Bu supaya mereka ini untuk Canva-nya atau presentasinya? Untuk Canva sih kendalanya hanya berbayar itu saja ya. Jadi kalau nanti kedepannya kira-kira harus berbayar ya mau nggak mau kita memang harus kita bayar Bu. Jadi sepertinya kendala itu agak sulit ya kalau memang dari sananya memang dia harus berbayar. Baik. Kemudian rencana ke depan untuk memperbaiki pembelajaran Ibu lakukan tadi? Ya, jadi pada model pembelajaran yang saya ambil kemarin itu adalah PBL atau Problem Based Learning. Jadi saya termotivasi ke depannya akan menerapkan Project Based Learning karena sesuai dengan tema kita atau sesuai dengan ciri kita yaitu SMK. SMK itu identik dengan budaya kerja. Jadi memang harus mungkin kedepannya saya mau manfaatkan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Baik, berarti tadi untuk perbaikan kedepannya dari PBL ya, Problem Based Learning, Ibu meningkat menjadi PJBL ya, Project Based Learning. Ini kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan PJBL-nya belajar ke depan? Mungkin nanti setelah minggu depan. Minggu depan Ibu ya? Ya. Oke, mudah-mudahan harapan Ibu ke depan bisa terwujud, kemudian pelaksanaan pembelajaran Ibu di kelas bisa lebih baik lagi. Kita gunakan kesempatan ini memang untuk memperbaiki hal-hal yang ada kekurangan di diri kita dan pembelajaran kita. Semangat Bu. Ya, semangat Bu. Tetap semangat. Baik, terima kasih Ibu waktunya sudah sama-sama. menyempatkan. Kita akan bertemu kembali mungkin di lain waktu untuk kegiatan supervisi akademik ini. Terima kasih Bu Santi. Demikian kegiatan pasca observasi yang kami lakukan bersama rekan saya Santi Jumiati Ningrum Eshut dan saya sendiri Ervina, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Melawi berasal dari SMK Negeri 1 Tindik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.